Yang pertama adalah paradigma belajar. Nah, paradigma belajar ini merupakan atau artinya adalah sebuah keyakinan dan kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Nah, sebagai seorang pendidik, kita diibaratkan adalah sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya subur. Nah, Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok. Begitu pula dengan keseharian kita sebagai seorang pendidik. Ini adalah salah satu filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini kita ambil saja untuk berbandingan dengan hidup. Nah, tumbuh-tumbuhan adalah seorang petani yang mana dalam hakikatnya adalah kewajiban dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalkan hanya dapat tumbuhnya padi. Kemudian dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat dan jamur. Nah, dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah yang berproduksi petani, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga lingkungan murid-murid dengan hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter akan tumbuh menjadi murid yang baik. Nah, ini adalah salah satu tanggung jawab seorang guru, yang mana guru ini harus menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari sekolah yang saling mendukung dan saling belajar dan bekerjasama sehingga terjadinya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang orang hukum bisa mengulang hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan hukum yang biasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menyesuaikan murid. Lebih dalam lagi, guru-guru menerapkan posisi hukum akan berkata patuhi aturan saya untuk awas. Kemudian terhukum dan suara sadar maka melotot dan jari menunjukkan. Nah, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah hati. Kata-kata keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa dengan kalian semua. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengurus murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau negatif. Nah, sifat contohnya adalah ya sudah, tadi ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu dari sana. Ini salah satu kalimat di mana posisi guru adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya seperti apa? Nah, ini salah satu contoh kalimat yang mana guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini salah satu contoh kalimat di mana posisi guru adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah di mana guru sebagai manajer, posisi guru sebagai manajer. Nah, salah satu kalimat ini jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaikinya. Nah, ini nada suara agak tulus, bahasa umumnya pun tidak kaku. Nah, ini adalah di mana posisi guru sebagai seorang manajer. Ini adalah sebuah gambar untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dia terbagi menjadi bagian. Pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian mencerminkan identitas, dan kemudian yang ketiga adalah menegakkan keyakinan. Nah,
ada apa pada diri saya? Alma tahu apa Alma alhamdulillah itu artinya kamu paham. Ya apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak juga pada saat sekolah dasar, Bapak pernah melakukan kesalahan. Ini Bapak belum mencari tahu siapa yang salah. Nanti Bapak akan mencari solusi. Nah, caranya apa? Itu tidak lagi mengulang kesalahan. Alma pasti punya alasan apa Alma mencari keselamatan. Jadi Alma kreasikan dengan masih maksudnya tidak salah. Maksudnya Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalma Zianti Johar senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dapat laporan bahwa kemarin saat Bapak dan Ibu yang kamu bolos, benar atau tidak? Lalu kamu pergi kemana? Dan apa yang kamu lakukan? Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pulang ke rumah itu manfaatnya apa? Lalu yang bolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Lalu kenapa kamu yang bolos? Sekarang kamu sudah sadar, apakah kamu akan dua kali? Itu kedepannya tidak Bapak dan Ibu yang rapat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Baik, sekarang kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu buat. Ya. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat yang Bapakmu atau melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.